Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Allah memilih Maryam, dilebihkan dia dari atas segala perempuan untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak. Dari mana asal muasal anak yang dikandung Maryam tersebut? A, dari Allah. B, dari Udin. Dari Allah apa dari Udin? Dari Allah sumbernya. Dari Allah. Nah, ayat 3-3-nya baca dulu Bang. Ada selamat nggak? Ada kesejahteraan nggak atas lahirnya Al-Masih? Ada. Dan kesejahteraan semoga diberikan padaku. Baik. Ayat 3-3-nya nih Bang. Gimana? Ayat 3-3-nya tidak patut bagi Allah. Coba baca ayat 3-3-nya. Baca 3-3-nya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Baik. Jadi artinya ada nggak ungkapan salam sejahtera atas lahirnya Isa? Ada. Baik, terima kasih. Juga balik dulu. Balik dulu kamera. Tenang Bang, tenang. Balik dulu kamera. Balik dulu kamera. Mana Bang kameranya? Ya. Oke. Sekarang begini. Kalau misalnya Allah pengen mengambil anak, bisa nggak dia? Kalau itu kehendak Allah, semampu dia, kita tidak. Berarti bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba baca surat Az-Zumar ayat yang keempat. Baca surat Az-Zumar ayat keempat. Az-Zumar. Ya. Ya, surat Az-Zumar ayat keempat. Silakan baca. Bang? Ini saya bacakan nih. Silakan. Oke. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Allah, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Baik. Kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dilakukan? Ya, dia ambil sesuai dengan kehendaknya kalau dia mau. Dia akan memilih, betul? Betul. Tapi pertanyaan siapa yang memilih ini? Baik, saya tunjukkan. Tenang, pelan-pelan, santai. Kita punya waktu seharian aja Bang, ke tafsir. Baik. Tafsirnya apa ini Bang? Karena saya juga orang awam, saya merujuk. Nggak usah ditafsir-tafsirkan. Apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran sudah jelas? Anda tidak percaya ayat itu sudah jelas? Saya percaya ayat Al-Quran Bang, cuman Anda itu menafsirkannya itu. Saya tidak menafsirkan. Siapa yang menafsirkan? Siapa yang menafsirkan? Ulama di sini ada tafsir ulamanya Bang. Enggak. Coba. Berarti ulama yang menafsirkan ya. Saya tidak menafsirkan ya. Ya, coba tafsir ulama Bang. Sekali lagi saya ingatkan, kalau Allah ingin mengambil anak, apa yang akan dia perbuat? Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dia akan pilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Pertanyaan saya, apakah Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak? Nah ini Anda sudah mau jawab pertanyaan saya. Apakah Allah tenang? Apakah Allah memilih Maryam? Di mana ayatnya? Buka Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Ali Imran ayat 42. Ayat 42. Silakan. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu di atas segala perempuan di seluruh alam semesta. Sekarang saya tanya, apakah Allah memilih Maryam?
Memilih Untuk apa? Jualan bakso atau melahirkan anak? untuk mensucikanmu dan melebihkanmu atas segala perempuan di seluruh Iya. dunia. Untuk pada masa apa? Untuk apa dipilih itu? Untuk melahirkan anak atau untuk jualan bakso? Enggak, ini untuk dilebihkan, Bang, disucikan. Iya, di sini. dipilih, dilebihkan itu untuk apa? Ya. Arahnya saya, Bang, ke intinya apa, Bang? Intinya. Berat ini. Karena Anda ini bahaya ini. Tenang, Kalau tenang. kita enggak Oh, aduh. arahnya, kan. Pelan-pelan, Bang. Allah memilih Maryam, dilebihkan dia dari atas segala perempuan untuk jualan bakso atau untuk melahirkan anak? Ya, saya ikuti Anda untuk melahirkan anak. Oke, untuk melahirkan anak. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Dari mana asal muasal anak yang dikandung Maryam tersebut? A, dari Allah. B, dari Udin. Dari Allah apa dari Udin? Dari Allah sumbernya. Dari Allah. Nah, Nabi Tenang. Maryam itu Tenang, lahir tenang, tanpa tenang, bapak. tenang. Berarti Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripada Allah. Setuju? Sulit. Ya, gimana arahnya, Bang? Udah mulai sulit nih. Intinya Udah apa? mulai berat ini. Sebentar. Allah memilih Maryam untuk melahirkan anak yang datang daripadanya, daripada Allah, betul? Ya, betul. Saya Oke, ikuti, berarti coba, anak gimana? tersebut dipilih Allah atau dipilih Udin? Dipilih Allah. Oke, baik. Kembali lagi ke surat Az-Zumar ayat keempat. Baca. Az-Zumar ayat keempat. Ya, tunggu dulu, Bang. Ini. Jika Allah ingin mengambil anak, maka Ini Az-Zumar ya, Bang, ayat keempat. silakan. Nah, ini tafsirnya, Bang. Sekiranya Allah hendak mengambil anak sebagai Jangan kau baca, deh Bang. Ayat Al-Qur'annya udah nggak kau percaya lagi. Sebentar, Bang. Tenang, Bang. Siapa ini? Al-Qur'annya sudah nggak kau percaya lagi. Kamu lebih percaya Saya percaya. pelintirannya. Shh, tenang. Tapi saya Kamu tidak lebih percaya Anda. Bang, tenang dulu, Bang. Tenang, Bang. Kamu Percaya ini, lebih tapi saya tidak percaya. percaya Anda, Bang. Aduh, Bang, coba saya masukkan dulu poin saya. Apakah kamu lebih memilih ayat yang daripada Allah atau kamu lebih senang membaca pelintiran ulama? Saya lebih pilih ulama sih, karena ulama paham Pilih Al-Quran, ulama. Makanya saya bilang, disitulah kesesatan Anda paham nggak orang-orang pemahaman Islam. ulama? Karena apa? Mereka tidak percaya isi Al-Quran. Mereka Bang, coba percaya kita baca ini, isi Bang, pelintiran ulama. Kenapa Anda takut ini membaca tafsirnya? Coba, Bang, apakah Anda tidak percaya ayat Al-Quran? Itu ayat Al-Quran atau tafsiran ulama? Ini tafsir, Oke, tafsirnya ulama. apakah saya sedang membahas tafsir ulama atau ayat Al-Quran? Membahas ayat Al-Quran. Oke, cuman baca Anda, ayat Qurannya. menafsirkan berbeda Baca ayat gitu. Qurannya kalau gitu. Baca ayat Qurannya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki. Oke, dari apa berarti yang dia Allah memilih nggak Maryam untuk melahirkan anak yang daripada Allah? Enggak, Anda mengarahkan kemarin bukan ke sana arahnya, Bang. Sulit, Anda ini mengarahkan ke hal yang lain. sulit. Ini konteksnya berbeda dengan yang Oke, tadi kita sekarang bahas begini. tadi. Sekarang begini saja. Siapa yang Tunggu, saya bacakan menyebabkan dulu nih, Bang, supaya clear nih, Bang. tenang, Bisa saya tenang. bacakan. Kalau misalnya kamu menyebabkan perempuan hamil atau perempuan mengandung, maka kamu disebut A, paman, B, bapak. Apa tadi, Bang? Enggak nyimak saya. Oke, balikin dulu kameramu.
Balikin kameramu, lihat sini. Jika kamu menyebabkan seorang perempuan hamil, maka kamu adalah A. paman, B. bapak dari anak tersebut. Aduh. Kalau kita manusia normal ya bapak bang. Bapak, baik. Cuman beda. Baik. Siapa? Baik. Siapa yang membuat Maryam mengandung? A. Udin, B. Allah. B Allah. Cuman Allah. Oke, berarti benihnya, berarti anak itu yang ada di rahimnya Maryam itu berasal dari Udin atau berasal dari Allah? Dari Allah. Berarti siapa bapaknya? Waduh. Ada ini apa? Berat. Berarti siapa bapaknya? Kacau. Enggak, jangan samakan bang. Jangan samakan iman ke Islam. Kristen menganggap seperti itu. Padahal ayat Al-Quran sudah bilang, jika Allah mau mengambil anak, dia akan memilih. Betul? Ya, cuman beda konteksnya dengan yang kita bahas tadi Maryam bang. Ini Maryam ini untuk ayat Oke lah. Tapi gini, sekarang intinya begini. Bang, kalau misalnya Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Tidak, karena itu tidak ada dalam Al-Quran Allah punya anak. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Buka surat Az-Zukhruf ayat 81. Ayat apa? Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Az-Zukhruf. Nah, ini saya bacakan ya. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah yang pertama yang akan menyembah anak itu. Nah, jika dia punya anak, maka Muhammad akan menyembahnya, betul? Betul, di sini tulis seperti itu. Saya baca tafsirnya, Bang. Tadi kamu bilang, kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Mukamu mana? Mukamu. Sebentar. Ini Bang. Tenang dulu. Tadi kamu bilang, kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Enggak, ini Bang. Saya betul, pertanyaan saya tadi betul. Oke. Ya. Kalau Allah punya anak, kamu tidak mau menyembahnya, betul? Ini Bang. Ternyata apa yang mereka duga itu pelintiran yang di bawahnya. Udah, kau tidur di bawah sana. Kamu melintir terus. Saya tanya dulu Bang Sujon, apakah Anda seorang Muslim? Semakin ganteng dulu, tak puji dulu lah. Iya, Bang Fujon, apakah Abang seorang Muslim? Yes, saya Muslim, Bang Edis. Muslim, baik, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ntar dulu Bang Edis ya. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, ini lagi lihat temanya Bang Edis ini. Al-Quran selamat atas lahirnya anak Allah. Ya. Betul atau tidak? Ini versinya di Islam apa di Kristen Bang Edis? Udah ditulis itu lo Al-Quran .2 ini gimana? Itu kan ada tulisannya Al-Quran .2. Aduh, pantesan sering bentur-bentur kepala ke ubin. Apakah Anda setuju bahwa Al-Quran itu mengeluarkan statement yang demikian? Selamat atas lahirnya anak Allah. Iya, tapi bukan Allah dong kalau di Muslim. Iya, masalahnya Muslim kan nggak bisa baca huruf Latin. A-L-L-A-H dibaca Allah, bukan Allah. Coba, ini huruf apa? A, betul? Ya. Ini huruf? L. Ini? L. Dibaca? Al. Al. Oke, tambah huruf A.
Tambah huruf H dibaca? Allah. Dibaca? Allah. Iya, kok baca Allah. Sejak kapan di sini ada huruf O? Kan nggak ada hurufnya A. Berarti Allah, bukan Allah. Baca aja nggak Benar, bisa, kalau ditulis gimana? benar. Oke, silakan. Sekarang begini. Apakah jika Allah punya anak, kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Kalau jika Allah punya anak, maka saya tetap sembah karena jika. Oke, Tapi ini nggak jika dia nggak punya anak. Oke. Seandainya Allah punya anak, maka kamu akan menyembah dia bersama-sama dengan Muhammad, betul? Saya juga menyembahnya seandainya juga kalau dia punya anak, saya seandainya pasti menyembah dia. Baik. Nah, sekarang kalau misalnya saya buktikan bahwa Allah punya anak, apakah kamu akan menyembah dia? Kalau di Al-Quran, saya akan menyembahnya. Baik. Sekarang, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? A. Udin, B. Allah. Tuhan. Siapa? Tuhan yang menyebabkan Maryam hamil. Oke, berarti Allah maksud kamu ya? Allah. Iya. Kenapa kamu tiba-tiba? Oke, baik. Baik. Aku nggak mau kejebak, Dis. Oke, baik. Berarti anak itu datangnya dari benihnya itu datangnya dari Allah, atau dari seorang pria? Benihnya dari Allah. Dari Allah. Berarti anak tersebut adalah anaknya Allah. Iya, betul. Baik, Faruk. Tema kali ini itu adalah mengenai statement Al-Quran yang menyebutkan selamat atas lahirnya anak Allah. Apakah Anda setuju atau membantah? Oke, berarti saya ditanya nih kan? Ya, setuju atau membantah. Kalau setuju berarti selesai, nggak usah diskusi. Kalau membantah kita lanjut. Saya datang ke Komal Edis dengan teman-teman. Saya nggak pernah dikasih kesempatan bertanya. Tapi Udah gelagapan kan? Ini. Naik di satuan langsung menseret. Boleh mirroring. Tenang. Saya tanya dulu, apakah kamu setuju? Saya boleh mirroring nggak? Kalau nggak boleh apa? Mau lari? Enggak. Mau Saya lari. cuma mau kepastian dari kamu, Dinda. Ya sudah, Faruk. Dengarkan boleh. Faruk, dengarkan. Tema kita adalah ini. Al-Quran mengeluarkan statement bahwasanya selamat atas lahirnya anak Allah. Setuju atau tidak setuju? Oke, saya ngomong ya. Berat. Setuju atau tidak setuju? Jangan dipotong. Faruk, kau jangan ketakutan begitu, Faruk. Dijawab saja setuju atau tidak setuju. Nggak dikasih ngomong. Lihat nih, berbelit kan dia, berbelit kan? Jawabannya simple saja, setuju atau tidak setuju. Ini mau jawab. Oke, silakan kamu tunjukkan datanya di mana Allah menyatakan kelahiran tentang anaknya, silakan. Baik. Silakan. Yang menyatakan itu adalah Al-Quran. Coba bisa baca nggak? Ya. Oke. Datanya mana? Datanya. Baik. Betul tidak ada ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Di mana datanya? Oke. Bukakan surat Maryam ayat 33. Maryam 33 silakan buka. Nih ya. Ingat teman-teman ya, kita minta kepada Dinda Edis di mana Allah menyatakan anaknya. Bukan, inilah makanya saya bilang. Kamu bisa baca nggak, Faruk? Al-Quran menyatakan selamat atas lahirnya anak Allah, bukan Allah. Allah ngucapin ke siapa? Ini datanya Dinda. Oke.
Nah, silakan. Si Edis kan teman-teman, Edis kan katanya 13 tahun belajar Quran. Nah, silakan Bisa baca. Bacakan Dinda. Silakan Bisa bacakan. bacakan originalnya. Nggak usah lomba-lomba baca huruf Arab, baca terjemahannya, silakan. Silakan baca huruf Arabnya, baca terjemahnya, silakan. 13 tahun belajar Quran. Bisa dibacakan Dinda, tolong baca Dinda. Lomba baca Baca, huruf Dinda. Arab lagi. Jadi kamu nggak mau baca artinya? Tidak takut kamu sama artinya? Dia belajar Quran, nggak bisa baca. Apakah Quran. kamu takut baca artinya? Bisa baca nggak? Enggak, saya nggak bisa baca itu. Baca artinya, silakan. Nah, itu. Nah, silakan baca artinya. Bilang, Baca artinya. kalau nggak bisa baca nih, kesejahteraan. Silakan. Silakan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku Oke, dibangkitkan. baik. Mana narasinya mengatakan Allah itu bahwasanya Tenang, Allah itu lahir. satu-satu dulu, tenang, tenang. Jadi Ada di situ kata ya, ada nggak ucapan Maryam sejahtera? Siti ada Tenang, tenang. Ya, Ada nggak di selesai. situ ucapan selamat sejahtera atas lahirnya Isa? Ada nggak? Oke, kita balikkan lagi datanya. Di sini atas lahirnya Isa atau atas lahirnya anak Allah? Tenang, Isa dulu. Nanti kita buktikan Isa itu anaknya siapa? Isa dulu. Kamu anak Allah. Tenang, tenang. Allah tunjukkan Dinda. Nanti Mana Isa datanya? anak siapa nanti? Isa anak siapa itu nanti? Jadi ada nggak Mana ucapan? datanya? Isa anak siapa? Satu-satu. Tenang. Jangan emosi Dinda. Tenangkan diri. Apakah kamu Tema setuju? ini kan Al-Quran. Apakah kamu setuju? Selamat atas lahirnya anak Allah. Mana datanya? Tenang. Apakah kamu setuju di situ ada ungkapan keselamat sejahtera atas lahirnya Isa? Yang jadi temamu kelahiran Isa atau kelahiran anak Allah? Nanti Isa itu anak siapa nanti? Isa dulu. Oh. Ada nggak? Datanya mana ini? Temamu Oke. ini datanya mana? Isanya ada nggak? Takut dia mengakui. Aku sudah sampaikan. kepada Isanya ada? teman-teman, Etis ini. Isanya ada nggak? Saya. Isanya ada nggak? Jadi mainan kan? Kalau kamu mengatakan ada Isa, nih ada nama silakan. Isa tertuliskan. Nah, saya balikan lagi datanya. Silakan. Nah, mana data tertuliskan nama Isa? Oke. Di ayat sebelum. Oke, siapa yang bicara di situ? Yang bicara di situ siapa? Loh, yang saya tanyakan mana datanya Dinda berdasarkan Yang temamu. bicara di Atas situ lahirnya siapa? mana? Berarti Yang nggak bicara ada di situ data siapa? ya. Dalam Qurannya bohong kamu ya. Bohong berarti Faruk, kan? Nggak ada yang datanya dalam bicara, Quran, lahirnya. yang bicara di situ siapa Faruk? Loh, kok bertanya yang bicara? Al-Quran itu kalamullah, Ya. perkataannya Allah. Yang ngomong di surat Terus? Maryam ayat 33 itu siapa? Udin, Loh, Joko perkataannya atau Isa? Allah. Gondrong. Udin, Joko atau Isa? Nggak jawab dia. Iya. Siapa yang di situ Gagal ya. berkata Udin, Joko Gagal atau ya. Isa? Tidak ada narasi di dalam Al-Quran di Baik. mana Allah menyatakan. Saya akan Gagal ya. tunjukkan ayatnya. Boleh saya Nah, bertanya? tenang, Boleh saya sabar, bertanya sabar. sekarang? Ketakutan dia, teman-teman. Baik. Kita bukakan Boleh saya surat bertanya? Maryam ayat 33 dulu ya. Maryam Nggak boleh saya 33. bertanya Dindanya. Nggak boleh Artinya bertanya abangnya Dinda. mau lari dia. Nggak boleh. Sampai menseret dia kita bikin di sini. Baik. Apakah kamu menyembah pada Yesus? Saya balikkan dulu kamera saya. Apakah Oke. kamu Edis menyembah kepada Yesus? Baik, mau lari dia. Baik. Siapa di sini yang Apakah bicara, kamu menyembah kepada Faruk? Yesus? Yang bicara siapa di sini? Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari lahirku. Aku di sini siapa? Ya. Oke, aku di situ domir atau isim? Udah. memang di mereka situ. ini di sini Apa teman-teman. aku di situ? Mutar. Faruk, siapa aku di sini? Ya aku di situ, kita kaji dulu isim atau domir. Oke, aku di sini Budi atau Isa? Gondrong. Siapa? Namanya siapa? Gondrong. Mana namanya di sini Gondrong? Siapa? Gini loh.
Yang kayak begini mau diskusi paruh. Kau banyak mutar-mutar. Orang di situ udah jelas Isa, kau mutar-mutar. Jadi di situ bukan Isa. Apakah di dalam? Sebentar, di situ bukan Isa. Bukan Isa itu. Apakah di dalam surah Maryam itu? Dengar dulu enggak? Adakah dihapus? Jangan dihapus lah judulnya, apa? Terhapus judulnya di mutar-mutar kok Faru. Ini kayak gini yang mau kamu tontonkan. Judulnya kan ini. Baik, saya tampilkan lagi. Saya bikin lagi. Pelan-pelan ya, jangan dipotong aku ngomong ya. Siapa di situ? Ya. Aku di situ Isa atau Budi? Oke, saya jelaskan ya, saya jawab ya, jangan dipotong Dinda ya. Enggak usah kau jelaskan. Aku di situ Budi atau Isa? Kayak mana kita mau berdiskusi? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab, jadi potong. Temanya Dinda Edis hari ini, ya. Menceret si Faru. Allah. Ketika kita Orang tinggal jawab Isa aja kau mutar-mutar kok. Mutar-mutar kau tawaf. Di dalam surah Maryam. Labai Allahumma labai kau tawaf. Kenapa kau tawaf? Emosi. Kenapa kau tawaf? Jangan emosi ya. Ada yang emosi. Kenapa kau tawaf? Dalam surah Maryam, nih Dinda, biar ajarin kau ya. Nah, siapa di situ yang bicara? Nih. Domir. Muter kau. Muter kau domir. Ditanya siapa domir. Aku nggak tanya kau Dinda. Aku siapa di situ? Aku tidak akan tanya. Siapa di situ? Oke. Aku di situ siapa? Mengulangi. Aku di situ siapa? Dengar dulu lah Borinja. Kau muter-muter nggak ada panjang-panjang lebar di sini. Aku di situ siapa? Oke, kata aku di situ domir dari Isa ibnu Maryam. Isa. Udah. Isa, udah baik. Jadi ada ungkapan salam sejahtera, keselamatan atas lahirnya Isa. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa Isa itu anaknya Allah. Baik. Sekarang, kalau Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya bersama dengan Muhammad? Di mana datanya Allah punya anak, Dinda? Kalau Allah punya anak, apakah kamu dan Muhammad akan menyembahnya? Oke, saya mirarin juga ya. Kalau Yesus punya babi, apakah tenang. Jangan panik. Tenang. Gimana? Kalau Allah gini Pak, ini kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Kalau kau nggak jawab ini, saya kasih yang lain. Faruk, kalau kau tidak jawab ini, ku kasih yang lain. Pertanyaan terakhir, ini ku kasih yang lain. Takut, mana datanya? Kalau Allah punya anak, kalau berarti kalau itu bisa jadi enggak, ya kan? Nggak bisa datanya. Kalau Allah punya anak, apakah kau akan menyembahnya? Kalau Yesus punya babi, apakah kau menyembahnya? Baik, kau tidur di bawah sana. Nggak ada yang berdiskusikan. Berbelit dia, muter-muter.